Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang 45. Judul renungan kita pada hari ini adalah menderita karena kebenaran. Apa yang dialami Baruk seringkali juga menjadi pengalaman yang mewarnai hidup kita. Baruk digambarkan sebagai manusia yang kerap mengeluh ketika tekanan hebat dialaminya. Sebagai asisten Yeremia, pergumulan hidup Baruk tidak kalah berat. Sikap keras Yoyakim yang merobek serta membakar gulungan firman Tuhan yang telah dituliskan Baruk atas perintah Yeremia, serta memerintahkannya untuk menangkap mereka, Yeremia 36, membuat Baruk tertekan dan mengeluhkan nasibnya. Tuhan menegurnya karena mengharapkan kelepasan dari pergumulan dalam pelayanan. Konsekuensi melayani Tuhan adalah menderita demi kebenaran. Baruk disadarkan bahwa ia seharusnya memohon kekuatan untuk menghadapi tekanan itu. Dan Tuhan menjawab, keluhan Baruk juga dengan menjanjikan keselamatan. Musuh Baruk akan dibinasakan, sementara Baruk akan menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita diingatkan bahwa menjalani panggilan untuk melayani Tuhan memang tidak selalu memberikan kemudahan. Yesus pun harus banyak memikul penderitaan saat pelayanannya. Demikian juga dengan para rasul. Namun mereka belajar untuk selalu bersyukur dalam tekanan. Mereka tetap bersuka cita sekalipun harus menanggung penderitaan. Tuhan tahu persis betapa berat pergumulan hidup yang harus kita lalui akibat memberitakan Injil kerajaannya. Tuhan tahu saat kita berada dalam kelemahan dan kekurangan. Tuhan ingin agar kita tahu bahwa Ia selalu menyertai hidup kita. Tidak saja Ia memberikan kekuatan, namun kita akan menikmati janji pemeliharaannya. Bersyukur dalam tekanan, harapkan kekuatan Tuhan, kita akan tetap bertahan dalam panggilannya, dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-45 ya, hanya 5 ayat saja. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria, waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapatkan ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikian firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya siapa sih namanya Baruk bin Neria itu? Baruk bin Neria itu adalah sekretaris Yeremia. Nah, ini kita bisa lihat dalam Yeremia pasal yang ke-36 ayat ke-4 dikatakan bahwa jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, jadi memang Baruk adalah sekretaris dari Yeremia. Dan lagi di pasal yang ke-36 ayat yang ke-32 dikatakan, maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria. Jadi jelas ya, Baruk bin Neria adalah juru tulis, sekretaris, asisten daripada Yeremia. Nah, keberadaan Baruk apakah bisa dikonfirmasi oleh bukti-bukti di luar Alkitab? Jawabannya bisa. Karena ada penemuan benda bersejarah yang disebut Bula of Baruk bin Neria. Ya. Jadi ada seorang panitera ini juru administrasi pada kerajaan Yehuda, murid juru tulis dan sahabat setia Nabi Yeremia.
Nah, kalau huruf Ibrani kuno ini ditransliterasikan, maka bentuknya seperti ini, terjemahnya Berakyu. Kemudian bin Neriyahu. Kemudian ini nggak tahu apa hurufnya, sang panitera. Oke, jadi eksistensi daripada Baruk ini dikonfirmasi oleh penemuan benda purbakala. Itu ya. Nah, ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan Allah tentang engkau, hai Baruk. Jadi firman Tuhan ini memang ditujukan atau dikhususkan kepada Baruk. Nah, Baruk ini hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang mau ditaklukkan oleh bangsa Babel. Nah, ya pasti stres lah ya. Soalnya gini ya, bayangkan saudara bagaimana tidak stres jika mengetahui bahwa nasib bangsamu, bangsa yang engkau sayangi, itu akan berakhir di tanah pembuangan dan dijajah oleh bangsa lain. Bagaimana seorang nggak akan stres? Pasti stres, bukan? Nah, itulah yang dialami oleh Baruk. Jadi sebenarnya Baruk ini juga menderita sebagai juru tulis Yeremia karena menulis ulang dari gulungan kitab yang dibakar oleh Yehoyakim. Jadi ceritanya gini ya, di Yeremia pasal yang 36, itu tuh si Yehoyakim ini ngamuk karena isi nubuatannya daripada Yeremia itu isinya bangsa Kasdim mau menguasai Israel. Nah, otomatis kalau bangsa Kasdim menguasai Israel, berarti kan kerajaannya kalah. Nah, Yehoyakim ini marah, tidak suka, maka gulungan-gulungan kitab yang dibacakan oleh Yeremia itu dibakar. Nah, kemudian Yeremia menyuruh Baruk menulis ulang semuanya. Kemudian Yeremia mengucapkan firman lagi dan disalin lagi. Waduh. Kalau orang kerja kayak gitu saya pasti emosi lah ya. Saya pernah lihat film ya. Itu namanya William Carey. Adalah misionaris daripada Inggris yang terbeban melayani orang-orang di India. Nah, ceritanya pada waktu itu dia salah satu pekerjaannya adalah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris ke bahasa Tamil kalau nggak salah, bahasa India ya. Nah, kemudian tanpa disadari, hampir selesai terjemahnya, kemudian terbakar. Apa nak nangis ya? Oke. Ya memang waktu itu ada pertolongan yang disebut ada penemuan mesin Gutenberg, yaitu mesin ketik. Mesin cetak kok, mesin ketik. Mesin cetak. Ya, tapi tetap saja ya. Tetap saja pekerjaannya itu bisa merasa Tuhan saya sudah salin susah-susah. Kenapa kok terbakar? Mungkin itu yang dialami Baruk bin Neria. Pasti sedih sekali gitu ya. Zaman dulu belum ada copy paste nge-save gitu, nggak bisa gitu ya. Kehancuran Yerusalem. Nah, saya menduga ayat keempat ini berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Karena ngomongnya apa yang kubangun, kuruntuhkan. Tuhan ini kan membangun Yerusalem, terutama bait sucinya, melalui zamannya Salomo. Apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri ini. Jadi menurut saya ini menuju kehancuran daripada bangsa Israel. Pelajaran yang diambil di sini adalah Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu termasuk meruntuhkan yang dia bangun dan mencabut tanaman yang seharusnya tidak dicabut. Ini dia mampu melakukannya semuanya itu. Itulah sebabnya kenapa kok kita harus bersandar kepada dia. Harus mengandalkan Tuhan senantiasa dalam segala situasi kehidupan kita. Jangan hanya pada waktu kita butuh saja. Dan ini, mengetahui hal ini, salah satu hal yang penting adalah segala sesuatu yang bersifat materi itu bisa musnah. Bait suci bisa dihancurkan, bahkan sampai sekarang nggak didirikan lagi. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Karena di tempat di mana bait suci didirikan, itu sekarang ada bangunan yang namanya Kubah Asyakrah, atau bahasa yang lebih umumnya adalah Dome of the Rock. Ya, seperti itu. Hal-hal fisik bisa binasa. Bait Allah boleh tidak ada. Tetapi yang terlebih penting dari semuanya yang tidak bisa binasa adalah relasi kita dengan Tuhan.
Itulah yang tidak bisa binasa dan itulah yang mengalahkan oleh kondisi eksternal apapun. Relasi dengan Allah adalah yang terpenting. Oke? Sekarang ayat yang kelima. Nah, kenapa kok dituduh Baruk ini mencari hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri? Kita nggak ngerti ya, apakah Baruk memang diceritakan ada iri hati terhadap Yeremia karena Yeremia yang lebih punya nama dan lain sebagainya, dia hanya sebagai sekretaris atau cuma asisten, nggak ada catatan sih. Ada kemungkinan seperti itu secara natural mungkin bisa ada. Ya toh? Jadi ya nggak ngerti nih kenapa kok dia bukan dituduh, memang dinilai oleh Tuhan mencari hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri. Atau apakah Baruk ini menjadi sombong karena dia dipakai oleh Yeremia terus, mengingat mungkin saat itu yang bisa kemampuan menulis itu hanya sedikit orang. Apakah dia menjadi sombong dalam hal itu? Kita nggak tahu juga. Atau apakah mungkin Baruk itu mengeluh karena disuruh menulis ulang yang tadi? Gak ngerti juga. Tetapi yang terjadi adalah Baruk ini benar-benar ketika bangsa Kasdim, Babilonia itu menyerang daripada Israel. Benar-benar Tuhan itu menyelamatkan dia. Kalimat yang merah itu artinya gitu ya. Ku berikan nyawamu sebagai jaran di segala tempat kemana engkau pergi. Itu maksudnya jadi tawanan di Babel dan menjadi guru menurut tradisi, menjadi guru bagi Esra dan Nehemia. Saudara, dari sini kita lihat, Baruk boleh saja tidak terkenal. Kalau orang Indonesia namanya Nehemia ada enggak? Oh ya banyak lah. Namanya Esra ada enggak? Ada. Namanya Yeremia oke. Namanya Baruk. Kok sepanjang yang saya tahu enggak ada ya? Itu menunjukkan bahwa perannya Baruk itu di mata manusia secara normal itu sudah nggak ada artinya lah. Nggak sebanding sama Esra dan Nehemia. Esra dan Nehemia itu membawa bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Loh, keren kan? Nah, Baruk ini apa sekarang? Cuma nulis tok. Tapi enggak. Di mata Tuhan enggak seperti itu ya. Jadi frase nyawamu sebagai jalan di segala tempat kemana engkau dapat pergi. Itu artinya Tuhan menjaga nyawa daripada Baruk. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.